Mu Yun tidak bersalah tentang ini. Alam surgawi ke-9 dan ke-7 di bawah kendali keluarga kaisar telah dihancurkan oleh para penggembala. Kali ini, hancurkan alam surga ke-8 dan ke-5. Mu Yun segera pergi dari sini bersama wangsinya, Li Chenfeng, dan 4 kaisar, dan memimpin menuju surga ke-8. Pada saat yang sama, dalam hari pertama, wajah Kaisar Xing muram. Di sisinya, pada hari ketiga, Kaisar Yifan berdiri diam dan terlihat sangat jelek. Yang berusia 5 tahun dan yang berusia 8 tahun telah meninggal. Kaisar Yifan membuka mulutnya dan berkata, orang-orangku mendapat berita itu. Lao Wu dan Lao Ba membawa Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa ke benua reruntuhan gurun untuk menemukan Mu Yun dan bersiap untuk membunuh Mu Yun. Akibatnya, mereka dibantai oleh Mu Yun. Bintang Kaisar berdiri dengan tangan ke bawah dan ekspresinya tenang, tetapi roh pembunuh di matanya tidak dapat disembunyikan. Kakak, bahkan lebih buruk lagi bagi Mu Yun untuk mencapai calon kaisar. Semua orang tahu bahwa Mu Yun membunuh Kaisar Huan di alam setengah langkah. Namun saat itu, Mu Yun juga membayar harga yang menyakitkan, yang belum pernah terjadi selama 300 tahun. Tapi kali ini, Mu Yun, yang tiba di calon kaisar, hampir mengubah penampilannya. Semua orang mengira Mu Yun yang mencapai calon kaisar bisa membunuh Di Huan, tapi itu pasti tidak mudah. Menghadapi Di Xuan dan Di Tengfei, beberapa kaisar bekerja sama. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Mu Yun, dia tidak bisa dibunuh oleh Mu Yun. Mungkin, Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei berpikir demikian dalam hati mereka. Namun akibat yang dikhawatirkan Kaisar Yifan, saudaraku, apakah aku yang selanjutnya? Kaisar menghela nafas. Bagaimana kalau giliran kita? Kaisar Xing berkata perlahan, Kaisar Xuan Hao, Kaisar Radium, dan Kaisar Huan, siapa di antara mereka yang akan bergandengan tangan dengan kita dalam beberapa tahun terakhir? 9 kaisar surgawi dari keluarga kaisar sangat kuat dan tidak memahami kerjasama. Anak berusia 5 tahun dan 8 tahun berpikir mereka mendapat dukungan dari keluarga tulang dan keluarga jiwa dan tidak takut. Yang kedua dan keempat bercampur. Sekarang ada Kaisar Wanzheng, Huan Xiao dan yang lainnya yang berlindung. Yang kedua mengira dia tidak terkalahkan. Adapun yang berusia 6 tahun, orang itu memiliki latar belakang yang baik dan tidak akan bergandengan tangan dengan siapapun. Kaisar Yuan, yang telah meninggal, akan berhenti berbicara. Sebelum Kaisar Huan, dia dibantai oleh Mu Yun sebagai contoh. Tapi sekarang Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei benar-benar akan mati. Saya pikir tidak ada yang bisa membantu Mu Yun di tanah reruntuhan. Namun, tidak ada yang bisa membantu Mu Yun, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Sebagai akibat, mereka sama sekali bukan lawan Mu Yun. Saat ini, 5 kaisar surgawi yang masih hidup. Kaisar Xing dan Kaisar Yifan adalah satu sekolah. Kaisar Xuan Hao dan Kaisar Yutian memiliki pendapat yang sama. Radium adalah sekolah yang terpisah. Dari Di Yuan ke Di Huan, lalu ke Di Xuan dan Di Tengfei, keluarga kekaisaran kehilangan 4 kaisar surgawi. Pada tahap ini, belum lagi keluarga kaisar, yaitu kekuatan lain di dunia Changlan, tidak memiliki dasar hati. Kali ini, para penggembala lebih agresif daripada kalian sebelum mereka, Kaisar Kuning dan Kaisar Chang di masa lalu. Ada Mu Qingyu dan Di Ming di alam Kaisar Dewa. Ye Yuxi dari Kaisar Qing, Mu Yun, Xie Qing dan Lu Qingfeng dari kebangsaan Naga, Qin Mengyao dari kebangsaan Phoenix, Ming Yuexin dari kebangsaan Wuling, dan seterusnya. Orang-orang ini terkait erat dengan Mu Yun. Intinya tetaplah Mu Yun. Di masa lalu, di bawah perlindungan Mu Qingyu, Kaisar 9 kehidupan, yang hampir terkenal, kini telah menunjukkan kemampuannya yang mengerikan. Dari pembunuhan Kaisar Huan hingga kematian Kaisar Xuan dan Kaisar Teng, semua orang tahu bahwa ini hanyalah putra surga 9 kehidupan di alam kuasi Kaisar dan putra Kaisar Dewa, yang memiliki kekuatan 100 teratas di daftar Changlan. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pada saat yang sama, hari kedua, Kaisar Yutian telah menerima kabar tersebut. Di Xuan, Di Tengfei sudah mati. Kaisar Yutian menghela nafas dan terlihat jelek. Kakak kedua, Kaisar Xuan Hao mengambil cangkir teh saat ini, menyesapnya lagi, tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu tidak takut? Takut. Kaisar Xuan Hao tersenyum dan berkata, apa gunanya? Kaisar Yutian juga tercengang saat mengatakan ini. Ya, takut. Apa gunanya rasa takut? Apakah kamu takut Mu Yun tidak akan menemukannya?
Keluarga kaisar telah membunuh 3 generasi dari 9 kaisar kehidupan. Mu Yun ditakdirkan untuk menjadi musuh keluarga kaisar dengan takdir 9 kehidupan kaisar di punggungnya. Kaisar Xuanhao berkata perlahan, Kaisar 9 kehidupan, sampai saat ini, yang paling tidak bisa duduk bukanlah kita, tetapi orang-orang itu. Selanjutnya, aku akan meninggalkan sekelompok orang di surga keempat. Jika Mu Yun membantumu, aku bisa tiba kapan saja. Mu Qingyu tidak akan membiarkan Mu Yun memindahkanku. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, dan Mu Yun, saya tidak memenuhi syarat untuk pindah sekarang. Changlan berada di peringkat 10. Kaisar Yutian tidak tahu seberapa kuat Kaisar Xuanhao. Namun peringkat 10 cukup membuat takut banyak orang. Kaisar Yutian bertanya lagi, apa maksud ayah? Laissez-faire Mu Yun, apapun permintaannya. Mengapa ayah begitu? Ayah. Kaisar Xuanhao kemudian berkata dengan lemah, siapa yang tahu? Kita tidak bisa berharap apa yang bisa dilakukan ayah kita. Itu selalu kita sendiri. Keluar dari batas kaisar dan menjadi orang kuat di alam Tuhan adalah jalan keluar di masa depan. Alam Tuhan, itu terlalu sulit. Kaisar Yutian berkata dengan sedih, Ye Yuxi mendapatkan buah asal mula kehidupan, tetapi mereka tidak keluar dari alam Tuhan dan memadatkan pilar Tao. Langkah ini terlalu sulit. Berapa banyak pahlawan yang telah dikalahkan dalam langkah ini dari tingkat kekaisaran ke alam Tuhan? Sulit. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, ini mungkin tidak sulit. Jika jalan besar di Changlan terputus, itu bukan ketidakmampuan seni bela diri di Changlan, tetapi kekuatan surga yang tidak dapat diprediksi. Jalan-jalan utama terputus. Bagaimana mungkin? Kaisar Xuanhao segera berkata, baiklah, saudara keempat, jangan khawatir, Titan Protos dan Istana Es, di surga keempatmu, kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Bahkan jika seluruh dunia Changlan bermargamu, lalu kenapa? Perjalanan kita adalah masa depan ribuan domain dan dunia nyata langit dan bumi. Mungkin suatu hari nanti, kamu juga bisa menjadi orang yang benar-benar kuat di alam Tuhan. Saat itu, kamu akan mengetahui apa itu langit dan bumi, dan dunia. Kaisar Yutian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Xuanhao terlalu misterius. Dahulu kala, dia merasa bahwa semua orang di dunia Changlan mengatakan bahwa Kaisar Qing adalah orang yang paling mungkin menggantikan Kaisar Ming. Namun nyatanya, Kaisar Yutian menganggap Kaisar Xuanhao lebih kuat dari Kaisar Bintang. Terutama setelah Kaisar Qing dipukul oleh Mu Qingyu, seluruh orang tidak memiliki semangat, yang membuat Kaisar Yutian merasa bahwa Kaisar Qing tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Xuanhao. Selama kamu mempercayai saudara keduamu, kamu selalu benar. Pada saat ini, beberapa sosok, melangkah melalui kehampaan, telah muncul di surga ke-8. Dunia yang luas dan tak terbatas, 9 alam surgawi, dan reruntuhan suci Xiaoyao. Terbentang ratusan juta mil, dan batas tak berujung di sekitarnya terhubung dan terjalin menjadi dunia yang luas. Surga ke-8, di antara 10 alam teratas, jelas merupakan generasi yang bergengsi. Ini juga pertama kalinya Mu Yun datang ke surga ke-8, melihat pegunungan dan sungai yang tak terbatas di sekitarnya. Mu Yun berdiri di langit dengan tangan di punggung, tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya melihat Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei, membawa orang-orang dari keluarga jiwa dan tulang ke reruntuhan suci Xiaoyao. Saat itu, aku baru saja melelehkan surga. Di mataku, Kaisar Surga tidak berbeda dengan para dewa. Sekarang, perannya telah berubah, dan saya telah mencapai surga ke-8. Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan berkata perlahan, pergi ke sekte dewa terbang dulu, lalu ke keluarga jiwa. Bayangan Tao-Tao muncul pada saat ini. Surga ke-8, Fei Huang Shenzong. Fei Huang Shenzong terletak di tengah bumi surga ke-8. Di tengah benua Fei Huang adalah tempat paling menonjol di seluruh surga ke-8. Di seluruh surga ke-8, hanya Fei Huang Shenzong yang bisa duduk di sini. Fei Huang Shenzong yang begitu besar membentang ratusan mil. Dari jarak ratusan mil, Anda dapat melihat bahwa seluruh Fei Huang Shenzong seperti sebuah negara, seperti naga dewa yang merayap di bumi. Loteng yang terus-menerus, menara tinggi dan puncak yang menjulang tinggi menciptakan gambaran pegunungan dan sungai yang spektakuler. Ada 4 gerbang di seluruh Fei Huang Shenzong, termasuk 4 gerbang di tenggara dan barat laut. Di depan gerbang, ada tablet batu dengan 4 karakter besar Fei Huang Shenzong tertulis di atasnya. Saat ini, Mu Yun dan Wang Xinya jatuh di depan gerbang utara.
Segera, puluhan napas keluar dari pintu luas itu. Siapa? Teriakan terdengar pada saat ini. Muzu, Muyun, kunjungi. Muyun tersenyum dan berkata, buka gerbang gunung. Mendengar ini, murid penjaga gunung itu tiba-tiba mengubah pandangannya. Melihat Muyun dan wangsinya, dia mencibir, Muyun, klanmu. Apakah orang itu berani datang ke sekte Dewa Fei Huang kita? Ini adalah surga ke-8, bermarga kaisar, bukan gembala. Nak, jangan bicara omong kosong di sini dan keluar dari sini. Muyun tercengang. Aku bukan omong kosong. Aku benar-benar Muyun. Muyun kemudian berkata sambil tersenyum, kamu datang ke Fei Huang Shenzong untuk menjarah Fei Huang Shenzongmu. Bajingan, murid penjaga gunung sangat marah ketika mendengar ini. Kamu ingin mati. Muyun tidak berdaya dan berkata, saya tidak ingin mati. Saya benar-benar datang untuk membunuh pintunya. Kata-katanya jatuh, telapak tangannya digenggam, dan tombak surga muncul saat ini. Dengan kilatan cahaya, tombak itu langsung memadatkan kekuatan tombak setinggi 10.000 kaki dan langsung menembus susunan perlindungan sekte Dewa Fei Huang. Boom! Selama waktu naik pesawat, raungan memekakkan telinga datang dari seluruh sekte Dewa Fei Huang. Jeritan terdengar saat ini. Di Fei Huang Shenzong, puluhan ribu seniman bela diri tiba-tiba melayang ke udara. Saat ini, ada ratusan sosok yang datang langsung ke gerbang utara. Muyun cukup akrab dengan keempat pemimpin itu. Di Fei Huang Shenzong, generasi tua dari 4 keluarga. Bu Mingyong, LV San Quan, Wang dengan bebas, Dong Mingyue. Selain keempatnya, Muyun juga melihat 3 sosok yang dikenalnya. Chudong, Xiao Wu, Hari Cerah Namong. Muyun tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Aku melarikan diri dari reruntuhan suci Xiao Yao terakhir kali. Kali ini, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Chudong, leluhur berkebangsaan Chu, melihat Muyun dan langsung kehilangan akal sehatnya. Dia berkata dengan tajam, kenapa kamu ada di sini? Kenapa, aku tidak bisa datang? Muyun segera melihat ke beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, dengar, di Teng Fei dan di Xuan mencoba membunuhku. Aku sudah membunuh mereka. Jika kamu tahu yang sebenarnya, serahkan rumah harta karun Fei Huang Shenzong. Aku akan mengambilnya kembali dan memperluas Shenfu dan Aula Awan. Jika kamu tidak tahu yang sebenarnya, bunuh kalian semua. Pada saat ini, Muyun mengucapkan kata-kata ini dan merasa sangat bahagia di hatinya. Itu luar biasa. Sekarang, Muyun akhirnya menyadari betapa kerennya bagi mereka yang selalu berada di atas dan merendahkan diri sendiri untuk mengucapkan kata-kata yang mengancam ini. Sangat keren terlihat seperti penjahat. Depresi bertahun-tahun, saat ini, tampaknya telah dilepaskan. Omong kosong. Saat itu, Ma Mingyong berteriak, Tuan Tiandi tidak terkalahkan. Apakah Anda lawan mereka? Omong kosong. Hal lama. Muyun menggoyangkan telapak tangannya, dan Ma Mingyong langsung ditangkap oleh Muyun dan ditahan di udara. Apakah kamu tidak percaya? Tubuh. Bang! Ma Mingyong meledak. Apakah kamu percaya sekarang? Tubuh Ma Mingyong meledak, dan leluhur kuasi kaisar mati total. Yang lainnya tiba-tiba ketakutan. Muyun, berani membunuh orang langsung di luar sekte Dewa Fei Huang. Apakah menurutmu aku tidak berani? Muyun mencibir, kamu pikir ini masih era kaisar surga? Kaisar Yuan, Kaisar Huan, Kaisar Xuan, Kaisar Teng Fei, 9 kaisar surgawi, 4 meninggal, dan aku akan membunuh 5 kaisar berikutnya satu persatu. Sekarang, singkirkan harga dirimu. Bawa aku ke rumah harta karun, atau... Sebelum Muyun selesai berbicara, orang kuat Fei Huang Shenzong, yang setengah langkah dari kaisar, berteriak, omong kosong, bagaimana kaisar surga bisa mati? Bang! Kata-katanya jatuh dan Muyun langsung bertepuk tangan. Ayo, coba aku lihat siapa lagi yang tidak takut mati. Katakan saja, saat ini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Muyun bisa datang ke sini sendirian dan membuat keributan besar tentang Fei Huang Shenzong. Tidak ada keraguan bahwa apa yang dia katakan tidak bohong. Tuan Titen Fei, aku benar-benar mati. Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukannya tanpa memberitahuku? Muyun mencibir, lihat siapa mereka berdua. Mengatakan ini, saya hanya melihat Xie Yusan dan Xia Zhenyu muncul. Terima kasih Pak, Tuan Xia. Ketika mereka melihat kedua kaisar itu, mereka tercengang. Keduanya adalah orang kepercayaan Kaisar Teng Fei dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sebenarnya.
Saat ini, bagaimana mereka bisa berdiri bersama Mu Yun? Xie Yusan, Xia Zhenyu, kamu pasti tahu di mana rumah harta karun Kekaisaran Teng Fei. Xie Yusan segera membungkuk dan berkata, bawahanku tahu. Yah, kamu bisa memimpin. Ya, Xie Yusan melangkah keluar. Penatua LV San Quan meraung saat ini, Xie Yusan, Tuan Teng Fei telah memperlakukan Anda dengan sangat baik. Anda, tanpa diduga membawa serigala ke dalam rumah. Anda sangat kejam. Mendengar ini, Xie Yusan bersenandung, LV San Quan, saya juga memberikan segalanya untuk Kaisar Teng Fei. Sekarang gembalanya adalah Tuhanku. Kamu, Mu Yun lalu berkata sambil tersenyum, Xie Yusan, ada apa dengan mereka? Di Fei Huang Shenzong, jika Anda mencapai tingkat wilayah dominan, Anda akan dibunuh. Di bawah wilayah dominan, mulai sekarang, tinggalkan Fei Huang Shenzong, jika tidak. Tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Xie Yusan terlihat sedikit berubah ketika dia naik, tapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi Mu Yun. Saat ini, Mu Yun tidak berhati lembut. Jika hari ini, orang-orang dari keluarga Kaisar tiba di Senfu dan Cloud Hall, akhirnya akan lebih buruk. Lakukan. Xie Yusan dan Xia Zhenyu membungkuk dan mengangguk satu demi satu, lalu sosok mereka menghilang. Saat ini, Chu Tong, Xiao Wu dan Namong Yang Tian, ketiga leluhur, berlutut dan menatap Mu Yun. Tuan Gembala, kami tidak punya mata. Tuan Gembala, mohon maafkan kami. Kami tidak punya pilihan selain dipaksa oleh Kaisar. Ya, melihat ketiganya, Mu Yun tersenyum, dipaksa. Tidak mungkin. Mu Yun mencibir, Chu Tong, Xiao Wu, Namong Yang Tian, kalian bertiga, aku orang terakhir yang melepaskannya. Apa gunanya menahanmu karena kesetiaan dan ketidakadilan? Setelah minum sepatah kata pun, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Bang-bang, tiga calon kaisar dan leluhur, tubuh mereka meledak. Mereka berdua adalah kaisar semu, tapi terlalu mudah bagi Mu Yun untuk membunuh mereka sekarang. Selangkah demi selangkah ke dalam sekte Dewa Fei Huang, Xia Zhenyu dan Xie Yusan menekan semua wilayah dominan, setengah menjadi kaisar, dan mereka yang kuat akan dibunuh tanpa amnesti. Negara-negara perbatasan yang mendominasi wilayah tersebut melarikan diri satu demi satu. Ada kepanikan di sekte Dewa Terbang yang begitu besar. Tidak lama kemudian, Xie Yusan terjatuh dan mendatangi Mu Yun. Dia berlutut dan berkata, Tuhan, rumah harta karun Fei Huang Shenzong semuanya ada di pavilion Fei Huang. Memimpin. Ya, Xie Yusan memimpin. Kemanapun dia pergi, semuanya berantakan. Fei Huang Shenzong, yang kehilangan Kaisar Teng Fei, benar-benar kehilangan tulang punggungnya. Ditambah dengan kekaguman pada Xie Yusan dan Xia Zhenyu, tidak ada yang bisa menolak. Kecuali beberapa kaisar surgawi lainnya datang, kecuali Kaisar Ming muncul saat ini. Segera, Mu Yun dan Wang Xinya, dipimpin oleh Xie Yusan, tiba di sebuah lembah. Di lembah sebesar itu, terdapat menara loteng, dan terdapat larangan teroris di sekelilingnya. Ini dia, Xie Yusan segera berkata, Pavilion Fei Huang adalah tempat Kaisar Teng Fei menyimpan harta paling berharga dari sekte Dewa Fei Huang, tetapi bawahannya tidak dapat melanggar larangan di sini. Mu Yun tidak peduli, hampir 100 juta garis batas menjulang ke langit, dan bau teror menyelimuti seluruh lembah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Xie Yusan, tidak ada apapun untukmu di sini. Pergilah dan sibuklah. Ingat, ketika kamu mencapai tingkat mendominasi wilayah, tidak ada yang akan tetap hidup. Jika satu orang melarikan diri, kamu dan Xia Zhenyu akan melakukan kejahatan dan bunuh diri. Ya, Xie Yusan merasa kedinginan dan bergegas pergi. Tak seorang pun di sekte Dewa Terbang sebesar itu akan menjadi lawan Mu Yun. Ketujuh orang tersebut, Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liangren, tetap berada di luar sepanjang waktu. Xie Yusan dan Xia Zhenyu, ikan jaring pendeteksi kebocoran, tidak berani menahan tangan sama sekali. Dua kaisar, terus bertarung. Mu Yun berdiri di luar lembah, menyaksikan pola batas Tao terlepas, meraih tangan Giok Wang Xinya dan berkata sambil tersenyum, membawamu melihat rumah harta karun. Yah, mereka berdua melangkah ke lembah besar. Sekilas, Mu Yun melihat ratusan ribu menara loteng menjulang tinggi. Pola batas Tao dan Tao, seperti tentakel, menyelidiki menara tinggi. Semuanya adalah alat pembatas, seperti pil pembatas. Tapi kadarnya tidak tinggi, berguna untuk posisi batas dan mendominasi tingkat lingkungan.
Mu Yun segera meraih menara tinggi dan loteng dengan kedua tangannya, yang langsung dicabut dan dimasukkan ke dalam gambar surga pembunuhan. Ambil semuanya kembali dan biarkan Meng Zui membuat statistik yang bagus dan menugaskannya ke reruntuhan suci Xiaoyao, Shen Fu, dan Yundian. Menara loteng langsung disingkirkan oleh Mu Yun. Dengan cara ini, dia pergi ke lembah yang dalam, dan di tempat terdalam, itu bukanlah paviliun atau menara bertingkat tinggi, tetapi 3 rumah gelap yang tingginya tidak lebih dari 3 kaki, di 4 sisi, sebuah gerbang. Setinggi 1 kaki, dikelilingi dengan larangan. Namun, larangan ini tidak bisa menghentikan Mu Yun. Nafas teror memadat saat ini. Di telapak tangan Mu Yun, garis batas Taoisme digariskan. Faktanya, di dunia Changlan saat ini, satu-satunya yang lebih kuat dari Mu Yun dalam formasi adalah level Kaisar Formasi. Dengan bantuan rumus susunan cuan kuno, saya juga berulang kali mendiskusikan misteri susunan dengan senior Du Guye. Mu Yun sekarang dengan formasinya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah segalanya. Lihat hal baik apa yang disembunyikan di Teng Fei di sini. Mu Yun tersenyum dan berjalan ke depan. Di rumah hitam pertama, ketika Mu Yun melangkah ke dalamnya, dia hanya merasakan nafas tajam datang ke wajahnya. Mu Yun segera melambaikan telapak tangannya dan menarik Wang Xinya ke dalam pelukannya. Sua-sua, di dalam ruangan, roh pembunuh yang tajam dan kejam langsung muncul saat ini. Senjata kekaisaran, Mu Yun merasakannya dalam sekejap, yang pastinya merupakan nafas kekaisaran yang sebenarnya. Lalu matanya mengalihkan pandangannya. 2 pedang panjang tergantung di tengah ruangan sebesar itu. Salah satunya penuh dengan cahaya warna-warni. Pedang itu panjangnya 3 kaki 7 inci. Bilahnya setipis sayap jangkrik, dan ekor pedangnya diukir dengan sepotong batu giok. Pedangnya terlihat tajam dan tertutup. Di dalam dan di luar pedang, sepertinya cocok dengan tekstur langit dan bumi tertentu. Itu misterius. Pedang lainnya berwarna hijau dan sedingin besi. Tubuh pedangnya agak sempit, tetapi seluruh pedang membawa ki pembunuh yang tak ada habisnya. Baru saja, pedang ki tiba-tiba meledak dari pedangnya. Itu semua adalah senjata kekaisaran. Mu Yun tercengang. Kaisar Teng Fei masih memiliki 2 senjata kaisar. Tidak ada gunanya berurusan dengan diri sendiri sebelumnya. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, Kaisar Teng Fei bukanlah seorang pendekar pedang, dan kali ini dia dan Kaisar Xuan menyiapkan tombak surga untuk membunuhnya. Tombak surga, salah satu dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan, lebih kuat dari senjata kaisar. Ketika Mu Yun sampai pada kedua pedang itu, pedang ki yang tajam dan tak terkalahkan mengembun satu demi satu, seolah-olah ingin menembus Mu Yun. Tapi Mu Yun tidak takut. Sebaliknya, dia terus mendekat. Dia langsung memegang 2 pedang dengan kedua tangannya dan menurunkannya. Bunuh aku. Mu Yun mendengus dingin, dan konsep artistik dari 9 penempaan tubuh pedang yang kuat meledak. Nafas teror memadat saat ini. Dalam hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan pedang dari tubuh awal yang dimurnikan kepada calon kaisar. Pedang itu hampir familiar dengan tangan ketiganya. Arogansi kedua pedang ini tidak terpuaskan, dan semuanya diteruskan ke hati Mu Yun. Tidak, Mu Yun menggenggam telapak tangannya dan meningkatkan waktu. Di kedua pedang itu, roh jahat yang mengerikan itu runtuh saat ini. Kemudian, nafas berbeda datang dari kedua pedang itu. Pedang Jiuyao, pedang Ming Yuan. Mu Yun tertawa dan berkata, "Oke, pedang ilahi senjata kaisar. Sekarang aku berada di alam kuasi kaisar. Benar untuk mencocokkan pedang ini. Saya menggunakan pedang Jiuyao ini. Sedangkan untuk pedang Ming Yuan, bisa diberikan kepada kakak bela diri tertua." Melihat penampilan bahagia Mu Yun, Wang Xinya berkata, "Jika kamu memiliki pedang, kamu lebih bahagia daripada seorang wanita. Seperti wanita yang baik, pedang yang bagus bisa digunakan dengan baik." Benar-benar, Wang Xin Yaxiu mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya kita hanyalah benda seperti pedang ini." Yah, Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Kamu adalah orang-orang favoritku. Kamu tidak akan mengubah pedangmu dalam hidupmu. Maksudku, senang menggunakannya. Kamu, hahaha." Mu Yun tertawa dan berkata, "Lihat apa yang tersisa dari Kaisar Teng Fei." Kaisar Teng Fei tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya secara maksimal dan tidak bersedia memberi penghargaan kepada bawahannya. Murah untuk menaruhnya di sini. Ketika dia datang ke kamar kedua, Mu Yun merasakan bau yang familiar begitu dia memasuki ruangan. Siner,
Apakah kamu merasakannya? Ya, Wang Xinya juga memiliki wajah yang tidak bisa diatur dan berkata, tidak. Saat kata-kata Wang Xinya jatuh, Mu Yun tertawa dan berkata, apa yang tidak mungkin terjadi, itu saja. Seluruh ruangan ditutupi dengan labu. Labu asap emas. Labu asap emas didedikasikan untuk air Daoyuan. Apalagi bukan satu atau dua, lebih dari selusin, tapi ratusan. Mu Yun tertegun sejenak. Mu Yun mengambil labu asap emas, menimbangnya selama beberapa menit, dan kemudian berkata dengan takjub, ini. Sebuah labu, katakanlah kurang dari 5.000 tetes. Ada ratusan labu, kurang dari 500.000 tetes. 500.000 tetes sumber air. Ini cukup bagi Mu Yun untuk mengolah berapa banyak kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi yang kuat. Namun, mengapa di Teng Fei tidak menyimpan begitu banyak sumber air untuk dirinya sendiri? Jika kaisar ingin dipromosikan dan mencapai puncak kaisar pada tahap selanjutnya, ia membutuhkan setidaknya 1 juta tetes sumber air. Apakah di Teng Fei juga menyimpan sumber air Tao, siap mengumpulkan jutaan tetes untuk mencapai puncak kaisar? Ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Bagi Mu Yun, ini lebih menarik daripada 2 senjata kekaisaran. Di Teng Fei, saya berterima kasih kepada leluhur generasi ke-8 Anda. Mu Yun menyingkirkan labu asap emas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, dengan sumber Tao ini, itu sudah cukup untuk membudidayakan lusinan kaisar setengah langkah. Kaisar kuasi, tidak, Li Chenfeng, 9 hewan liar, dan kalian semua bisa berdampak pada ranah kaisar dalam waktu singkat. Kaisar setengah langkah adalah kaisar yang berhati-hati dan semu. Diperlukan setidaknya 100 tetes hingga 1000 tetes. Ketika calon kaisar mencapai kaisar, dibutuhkan setidaknya 10.000 tetes. Sumber air ini cukup bagi Meng Zimo, Miao Xianyu, Bisafir, dan Li Chen untuk menyegel 7 orang, 9 spesies hewan liar, serta beberapa kaisar kuasi di Aula Awan dan Senfu, setengah melangkah ke dalam kaisar, dan mencapai kaisar. Pada saat itu, setidaknya selusin atau lebih kaisar dapat lahir di keluarga Senfu, Yundian, dan Ye. Sekalipun hanya kaisar yang keluar, itu juga disebut dewa dan kaisar. Mu Yun tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia bisa memupuk kaisar. Singkirkan labu asap emas satu persatu, dan rasa terima kasih Mu Yun kepada Di Teng Fei bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Kamar ketiga. Pada akhirnya apa itu? 2 kapal kekaisaran, tidak kurang dari 500.000 tetes air Daoyuan, jarang ditemukan di dunia. Di ruang ketiga, bukankah sederhana? Ketika saya sampai di kamar ketiga, ruangan besar itu terlihat sangat kosong. Hanya di tengahnya ada altar. Saat ini, di atas altar, terdapat cangkang dari ras hewan yang tidak diketahui. Di cangkangnya, diukir dengan perubahan kehidupan kuno dan mengandung sajak Tao. Tulisan tangan gurun. Wang Xinya bertanya. Ya, Mu Yun segera berkata, banjir tulisan tangan. Saat ini, 5 karakter yang terukir pada posisi pembukaan tulisan tangan Hong Huang cukup jelas. 10.000 bintang memimpin langit. Mu Yun bergumam, ya. Formula, ini formula yang lengkap. Namun menurut catatan sebelumnya, walaupun ada cacat, Di Teng Fei yang memperbaikinya, tapi di belakang, cacatnya terlalu serius, dan Di Teng Fei tidak bisa memperbaikinya. Petik 2. Rumus. Rumus Dharma yang dipraktikkan pencak silat di alam. Dewa jalan besar belum ada saat ini, melainkan hanya di masa banjir dan kelaparan. Mu Yun berkata dengan kegembiraan yang tak terkendali, jika Di Teng Fei masih hidup, aku benar-benar ingin memujanya. Lihatlah janjimu, lupa bahwa mereka hampir membunuhmu. Apa itu? Sumber air, perlengkapan kekaisaran, dan formula ini semuanya langka. Sulit menemukannya. Mu Yun berkata dengan penuh semangat, bahkan tokoh-tokoh besar, seperti divisi instrumen kekaisaran dan divisi pil kekaisaran, perlu menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan instrumen kekaisaran dan pil kekaisaran. Benda yang ditinggalkan Kaisar Teng Fei ini benar-benar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Wang Xinya juga tertawa kali ini. Mu Yun tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia langsung memeluk Wang Xinya dan menciumnya dengan ganas. Wang Xin tersipu ketika Arden. Mu Yun bingung dan bersemangat. Dia langsung memeluk Wang Xinya dan menempelkannya ke dinding. Apa yang kamu lakukan? Ini Fei Huang Shenzong. Apa yang Anda takutkan? Mu Yun tersenyum dan memanjat. Pedang Jiuyao, pedang Ming Yuan, 2 potong peralatan kekaisaran, 500.000 tetes sumber air.
Ada trik lain. Ini adalah panen yang luar biasa. Lama, di paviliun Fei Huang, Muyun merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Setelah sekian lama, Wang Xinya baru saja berdandan dan berjalan keluar, mengeluarkan sapu tangan sutra, menyeka mulutnya, menatap Muyun dengan amarah di wajahnya. Sangat tidak tahu malu. Haha, Muyun berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata sambil tersenyum tipis, aku sangat senang. Maafkan aku akan lebih menahan diri lain kali. Saya pikir Xie Yusan dan Xia Zhenyu telah melakukan apa yang saya perintahkan. Pergi dan lihat. Ya, keduanya naik ke udara dan berdiri di tanah. Terbang di atas sekte dewa. Saat ini, 7 orang, termasuk Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liangren, datang satu demi satu. Muyun memandang ketujuh orang itu dan berkata, Li Chenfeng, Wei Zichen, Sang Liangren, Wu Shufeng, Jing Yuchun, kalian berlima telah mencapai calon kaisar. Saya akan memberi Anda 20.000 tetes sumber air. Baru-baru ini, saya telah berkonsentrasi pada budidaya dan berusaha untuk mencapai keadaan awal kaisar. Sue Mingxuan, Fang Linang, kalian berdua masih setengah langkah untuk mengubah kaisar. Kalian juga harus bekerja lebih keras. Saya akan memberi kalian 25.000 tetes sumber air, dan berusaha untuk mencapai calon kaisar sesegera mungkin, dan kemudian menerobos ke tahap awal mencapai kaisar. Begitu Muyun mengatakan ini, 7 orang berdiri di udara. Lihat aku dan aku akan melihatmu. Saya benar-benar tercengang. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Jing Yuchun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu gila? Kamu gila. Muyun terbatuk. Tidak gila, di mana air daoyuannya? Muyun membuat janji ini, tetapi 150.000 tetes sumber air dijanjikan. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak sumber air? Tapi Muyun tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan satu labu asap emas dan menyerahkannya kepada 7 orang. Dia berkata, singkirkan. Jika tidak dapat mencapai kondisi awal kaisar, saya akan meragukan bakat kalian bertujuh. 7 orang mengambil labu asap emas satu demi satu dan benar-benar tercengang. Segera, ketujuh orang itu melihat ke bawah ke lembah dan mengerti. Ini dikumpulkan oleh Titan Fei. Terima kasih Tuan. Ketujuh orang itu membungkuk berturut-turut. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu tidak bisa menemui kaisar, kamu akan terlihat baik. Muyun berkata sambil tersenyum, tapi tekanannya tidak boleh terlalu besar. Jalan masih panjang. Ketika dunia kekacauan datang, para kaisar itu berlari untuk menjadi yang kuat di alam Tuhan. Kamu juga, mereka yang mencapai kaisar terlebih dahulu akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan keberuntungan Qi ketika kekacauan datang. Ya, saat ini, Xia Zhenyu dan Xie Yusan juga tiba. Di seluruh sekte Dewa Fei Huang, bau darah sangat menyengat, dan bau teror menyebar. Xie Yusan membungkuk dan berkata, Tuhan, semua orang yang mendominasi wilayah ini dibunuh. Semua orang yang mendominasi wilayah ini diusir. Oke. Muyun membuang 200 tetes sumber air dan berkata sambil tersenyum, ini untukmu. Setelah menerima sumber air, mereka kaget dan gemetar. Air Daoyuan, Titan Fei juga memilikinya, tapi dia tidak akan pernah memberi hadiah kepada mereka. Terima kasih Tuan, mereka berlutut di udara. Xia Zhenyu berkata dengan gugup, Tao Yuan Sui, Kaisar Teng Fei telah mengirim kami untuk mengumpulkan setidaknya ratusan ribu tetes selama bertahun-tahun. Karena alasan ini, 2 kaisar bahkan telah meninggal, tetapi dia tidak akan pernah memberikannya kepada kami. 4820. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Tuhan, tapi dia memberi kami sumber air. Terima kasih Tuhan. Oh, Muyun berkata sambil tersenyum, sumber air yang dikirim Kaisar Teng Fei untuk kamu kumpulkan. Ya, karena alasan ini, kami memiliki 5 kaisar yang mengikuti Kaisar Teng Fei, dan 2 orang meninggal. Salah satu dari mereka masih hilang, mungkin sudah mati. Petik 2. Tidak heran. Muyun tersenyum dan berkata, sepertinya Kaisar Teng Fei juga ingin memasuki kondisi puncak kaisar. Namun sayang semuanya sudah menjadi baju pengantin orang lain, dan kini harganya murah bagi Muyun. Di bawah tanganku, selama aku setia, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nanti, jika aku menjadi kuat, aku akan melepaskan laranganmu. Saat itu, bukan tidak mungkin kalian berdua menjadi kuat di dunia, wilayah Tuhan.
Mereka mengangguk dengan tergesa-gesa. Muyun memandangi sekte Dewa Terbang yang membentang ratusan mil dan ribuan mil, lalu berkata, ini adalah pusat dari surga ke-8, pusat dari Kaisar Surga. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Fei Huang Shenzong dan Teng Fei, Kaisar Surga ke-8 di dunia Changlan. Ketika kata-kata itu jatuh, Muyun menggenggam telapak tangannya, dan garis batas Tao menyebar kemana-mana, yang dikombinasikan dengan sejumlah besar pelindung sekte Fei Huang Shenzong. Tiba-tiba, di tengah, ledakan sedikit. Lalu, titik itu berubah menjadi lingkaran, lalu menyebar. Hingga tiba-tiba, di sisi tubuh Muyun, muncullah roh Pangu. Tubuh roh Pangu berubah menjadi api dan berlari melintasi seluruh sekte Dewa Terbang. Pada saat ini, sekte Dewa Terbang sebesar itu terus-menerus terbakar. Hingga akhirnya berubah menjadi lautan api. Saat nyala api membubung ke langit dan bumi, seluruh langit ke-8 akan menjadi merah. Adegan ini pun mengejutkan banyak orang. Pada saat ini, Muyun berdiri di antara bumi dan melihat sekte Dewa Terbang yang dibakar. Dia bergumam, jika kamu bukan yang teratas di dunia, kamu sia-sia. Setelah ini, Muyun tampak sedikit cerah. Dia berdiri di tempatnya dan tidak banyak bicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, langit dan bumi di sekitarnya tampaknya memiliki aliran kekuatan misterius, berkumpul menuju Muyun. Wangsinya, Li Chenfeng, Xie Yusan dan lainnya menyadari perubahan Muyun. Tutup perimeternya. Wangsinya segera berkata, Muyun tampaknya telah memasuki kondisi pencerahan. Pencerahan seperti itu dapat dipenuhi tetapi tidak dapat dicapai oleh seniman bela diri di tingkat manapun. Saat itu, Li Chenfeng, 7 orang, Xie Yusan dan Xia Zhenyu, tersebar ke segala arah. Wangsinya juga pergi saat ini. Muyun, mengenakan tinta, berdiri tak bergerak di depan lautan api. Saat ini, dia sepertinya tenggelam dalam dunia yang luas. Ibarat setetes air di lautan, ibarat perahu yang hanya ada daunnya saja, ia begitu kecil di dunia yang luas ini. Pada saat ini, Muyun merasa dia tidak tahu apakah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya atau apakah pikirannya sejalan dengan dunia. Dia hanya berdiri di sini. Dia sepertinya tidak bergerak sama sekali, tapi sepertinya dia telah mencapai ujung langit yang jaraknya ratusan juta mil. Ini terlalu misterius. Pada saat tertentu, sosok Muyun, tidak hanya jiwa atau ide, atau sesuatu yang lain, tiba-tiba berhenti di bawah langit. Di bawah langit, dia merasa dirinya sangat kecil, tetapi semut mol yang dia lihat di masa lalu hampir sama. Dengan cara ini, Muyun tampak sedikit ketakutan dan takut. Dia mendongak dan melihat sepertinya ada sesuatu di langit yang kosong. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa. Dia mencoba untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa. Di antara langit dan bumi yang tak berujung, perlahan-lahan muncul bayangan maya. Saya tidak bisa melihat bentuk aslinya. Saya hanya merasa terjebak di kedalaman ruang dan waktu, seperti tua dan dekaden. Dalam kehampaan itu, sebuah tangan turun perlahan saat ini. Kamu, apakah orang kedua yang melihatku? Kata-kata perubahan kuno terdengar saat ini. Telapak tangan itu jatuh perlahan saat itu, lalu mencubit Muyun. Saat ini, Muyun tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Tuan Jalan, Jalan Sandy, bisikan itu terdengar lagi dan berkata perlahan, jalanmu familiar dan aneh. Kamu, siapa kamu? Saat ini, Muyun melakukan upaya terakhir dan bertanya. Aku, nafas perubahan kehidupan kuno perlahan membuka mulutnya dan berkata, aku. Terlalu dini, boom, waktunya naik pesawat. Tampaknya ada kekuatan yang tak ada habisnya di langit. Pada saat ini, semuanya jatuh, dan semuanya diselimuti oleh Muyun. Pada saat ini, Muyun merasa seluruh tubuhnya ditekan oleh ribuan gunung. Tekanan yang mengerikan membuat Muyun hampir kehabisan nafas. Namun saat ini, nafas teror muncul. Di tubuh Muyun, 2 jalan dominan yang melengkung sepertinya berada di bawah tekanan yang tak ada habisnya saat ini, dan tidak ada konvergensi titik akhir dan titik sumber. Suara gemuruh terdengar saat ini. Kedua jalan yang mendominasi itu, secara tak terduga, dimulai pada waktu yang sama, ujung dan sumber, bertemu pada satu titik. Dan hingga akhir, kedua jalur yang mendominasi tersebut terintegrasi sepenuhnya saat ini. Tidak ada titik akhir dan titik sumber, melainkan jalur melengkung di sekitar tubuh Muyun. Master Rod, ditutup sepenuhnya. Ini berbeda dengan penutupan ranah kuasi kekaisaran.
Di alam kuasi kekaisaran, jalur dominan ditutup, dan titik akhir serta titik sumber masih ada. Kali ini, titik akhir dan titik sumber menghilang dan menjadi lingkaran tertutup. Pada saat yang sama, di dalam ring, dalam jarak 10.000 meter, pada saat ini, berbagai kekuatan langit dan bumi lahir. Mu Yun samar-samar merasakannya saat ini. Setelah kedua tuan itu ditutup, dunia di dalam tuan itu tampaknya menjadi dunianya sendiri. Dia tergerak oleh pikirannya dan mendominasi Tao. Ruang berhenti dan waktu berhenti. Mu Yun terus-menerus merasakan perubahan ini. Apakah ini, setingkat kaisar? Untuk waktu yang lama, Mu Yun tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya menjadi ketakutan. Mu Yun melangkah keluar, dunia sekitar, ruang dan waktu dipengaruhi oleh radiasi Mu Yun, dan waktu dan ruang menjadi stagnan. Bidang, ini adalah wilayah kaisar. Dia harus bereinkarnasi dari gerbang Tianmen dan mampu memadatkan medan, tapi itu hanya medan yang dipadatkan oleh gerbang reinkarnasi Tianmen. Memberkati dia. Sekarang, inilah kekuatan sesungguhnya di lapangan. Saat ini, Wang Xinya dan Li Chenfeng muncul satu demi satu. Tuan, Mu Yun. Mereka semua memandang Mu Yun dengan penuh perhatian. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mu Yun menjabat tangannya, dan kekuatan medan berkembang. Tiba-tiba, beberapa orang di sekitarnya merasakan tekanan yang luar biasa. Domain. Li Chenfeng segera membungkuk dan berkata, "Selamat kepada kepala rumah, yang dipromosikan menjadi kaisar." Xie Yusan dan Xia Zhenyu juga kesurupan, seperti sedang bermimpi. Kaisar, Mu Yun telah menjadi setingkat kaisar. Dan kekuatan jera di bidang ini jauh lebih kuat dari keduanya. Mu Yun mengepalkan tinjunya, tersenyum, membuka tangannya, menutup matanya dengan lembut, bernapas, dan berkata perlahan, "Mulai hari ini, ada Kaisar Awan di dunia Changlan. Mulai hari ini, saya akan menggiring awan dan menjadi Kaisar Awan."